Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bagaimana cara kita mengambil data collection. Setidaknya ada dua sumber data utama dalam kita melakukan penelitian. Yang pertama adalah kata-kata. Kata-kata ini terdiri dari ungkapan, narasi, transkrip wawancara, dan percakapan. Yang kedua adalah tindakan, perilaku, interaksi sosial, dan aktivitas yang diamati. Dan masih ada banyak sekali data yang lainnya seperti dokumen, bisa termasuk surat, catatan pribadi, arsip, laporan, dan lain-lain. Data tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Ada juga foto dan film, representasi visual yang merekam konteks dan peristiwa. Dan ada juga data yang berasal dari statistik, data numerik yang mendukung pemahaman latar belakang. Teknik pengumpulan data bisa dibagi jadi 3 macam sumber. Yang pertama, pengamat tak diketahui. Jadi kita hanya fokus pada melihat dan mendengar perilaku alami tanpa adanya intervensi. Jadi kita tidak ikut tapi mengamati. Kedua adalah wawancara mendalam. Ini mengutamakan bertanya dan mendengar. Jadi ketika kita mencari tahu, mendengar langsung bagaimana perspektif dari para responden. Tiga adalah pengamatan berperan serta. Peneliti aktif melihat, mendengar, dan bertanya dalam konteks yang untuk memperoleh data yang berupa kata-kata dan tindakan. Kita perlu melakukan perekaman. Perekaman ini dapat melalui catatan tertulis, rekaman video atau audio, serta pengambilan foto dan film. Jadi fokusnya terarah. Kita sadar dan terarah untuk mencapai tujuan penelitian. Lalu ada juga seleksi data relevan. Kita perlu memilih dan memilah kata-kata yang masuk dalam kriteria. Sumber tertulis terdiri dari karya akademik, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dan teman-teman mungkin bisa mencari tahu setiap penelitian tidak memiliki sumber tertulis yang sama. Teman-teman bisa cari kira-kira apa yang bisa digunakan dalam melengkapi sumber tertulis. Foto juga bisa dijadikan sebagai cara kita memperoleh data. Dan untuk memperoleh foto, kita harus dengan sepengetahuan subjek tanpa paksaan atau tidak buat. Lalu ada data statistik dan gambaran kecenderungan. Jadi kita memperoleh tren, biasanya latar belakang ya, ke komposisi penduduk. Generalisasi perlu digunakan dalam penelitian dan statistik mempunyai cara, salah satu solusi untuk memperoleh itu. Nah, peranan manusia dalam penelitian itu sangat penting, terutama dalam penelitian kualitatif. Gimana tidak, peneliti adalah instrumen utama. Karena peneliti adalah alat pengumpul dan analisis data utama yang terganti. Dan itu meliputi seluruh proses dari awal sampai akhir. Dan ada banyak ciri-ciri termasuk responsif, dapat menyesuaikan dengan lingkungan, tujuannya apa, kita paham, berdasarkan di atas perluasan pengetahuan, bukan sekedar penelitian biasa, tapi kita paham memproses data secepatnya dan sekali. Jadi kita bisa mengamati pengalaman langsung, observasi di lapangan. Kita bisa langsung melihat dan mencatat realitas. Peneliti langsung datang dan merekam semuanya. Dan peneliti juga langsung menggunakan pengetahuan peristiwa-peristiwa yang dia lihat dan hubungannya dengan teori, dan semua tercatat dalam pengamatan. Lalu adanya bias wawancara, melengkapi informasi dari wawancara dengan observasi independen. Kadang-kadang kita ketika wawancara dengan seseorang, orang lain, seorang narasumber, itu tidak semuanya benar. Makanya peneliti juga yang membuktikan itu. Dan juga memahami kompleksitas. Ada aspek-aspek rumit yang sudah diakses. Nah, ada macam-macam pengamatan yang disesuaikan dari derajat keterlibatannya.
yang berperan serta. Jadi ketika peneliti aktif dalam kegiatan yang diamati, dan tidak berperan serta, peneliti mengamati dari luar tanpa terlibat langsung. Jadi tidak terlibat langsung ya kalau yang pertama, berperan serta. Lalu dalam hal keterbukaan, pengamatan terbuka, peneliti diketahui oleh subjek yang diamati, sedangkan tertutup, peneliti tidak diketahui oleh subjek yang diamati. Untuk melakukan pengamatan atau pencarian data, kita perlu alat dan strategi, mulai dari catatan lapangan, harian pengalaman lapangan, catatan tematik, kronologi, peta konteks, dan bahkan dari jadwal, struktur kegiatan, dan juga topeng steno yang kita mencatat secara detail. Nah, ada banyak sekali ya alat elektronika tersebut perekaman tanpa sepengetahuan subjek, tapi ada pertimbangan etis ya. Mungkin ada penelitian yang memang bukan itu. Kita harus hati-hati karena ini kaitannya dengan etika. Dan salah satu cara pengambilan data adalah dengan wawancara. Didefinisikan sebagai percakapan antara pewawancara, interviewer, dan yang diwawancarai atau dengan maksud tertentu. Jadi untuk wawancara itu kita punya tujuan memperoleh pemahaman mendalam dari sejumlah responden terbatas. Jadi tidak banyak, terbatas, beberapa lah. Nah, kita untuk wawancara perlu adanya panduan. Ada bentuk lain dari wawancara, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview. Jadi ini teknik yang spesifik wawancara dengan informan, dengan yang akrab, yang mendalam, dan penggunaan pertanyaan terbuka. Teknik ini cocok untuk situasi tertentu, misal masalah yang sangat rumit dan informan berpengetahuan, dan masalah sensitif yang membutuhkan pendekatan akrab. Bisa juga melalui responden yang terpisah secara dan adanya tekanan kelompok sebaya yang mungkin mempengaruhi jawaban dalam setting kelompok. Jadi ini memang lebih spesifik ya dari kita untuk dalam hal melakukan wawancara, kita butuh pedoman wawancara. Ada dua jenis. Yang pertama, tidak terstruktur, pedoman yang tidak terstruktur atau umum dan rinci. Umum ini diisi garis besar topik atau poin-poin utama yang akan dibahas. Ini pewawancara sangat fleksibel karena bisa mengembangkan pertanyaan secara spontan. Sedangkan yang terstruktur itu sangat spesifik, sistematis, dan mungkin semacam checklist. Jadi wawancara ini sesuai urutan dan formulasi pertanyaan yang telah ditentukan. Dan ada faktor penentu keberhasilan wawancara. Yang pertama adalah wawancaranya, bagaimana dia menggali informasi. Kedua, teknik wawancara, metode yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan merespon jawaban. Ketiga, tipe responden. Ada karakteristik responden yang analitis dan lebay, tergantung kita apakah kita memahami itu atau tidak. Yang terakhir adalah reportasi, kemampuan pewawancara membangun hubungan baik dan saling percaya dengan responden. Karena dalam wawancara kita butuh kepercayaan dari. Nah, wawancara itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tatap muka atau face to face. Tentunya datanya lebih kaya dan mendalam. Ada kontak langsung, jadi sensitif, kita dapat bahas. Dan responden karena berhadapan langsung, kemungkinan penolakan itu kecil. Dan adanya bias pewawancara itu lebih besar. Bias pewawancara itu maksudnya adalah ketika kita merasa nyaman sama orang yang kita wawancarai dan akhirnya mempengaruhi hasil wawancara. Lalu ada juga wawancara jenis ini membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak, tentunya jika kita akan mewawancari banyak orang dan tersebar secara geografis, dan capek juga tentu. Wawancara telepon itu mungkin semacam kayak wawancara yang bermediasi ya. Kalau zaman dulu kita menyebutnya menggunakan wawancara telepon. Nah, ini data bisa diperoleh lebih cepat dan tenaga yang tanggapannya gerah karena wawancara langsung bisa dengan telepon. Nah, wawancara tapi di lain tidak dapat mengamati ekspresi nonverbal responden.
judul pun nggak kelihatan. Dan responden dapat sewaktu-waktu mengakhiri percakapan. Jika tidak dibalas, sudah selesai wawancara. Jadi kita harus hati-hati, sangat hati-hati, karena ketika ketemu secara langsung, durasi wawancara juga terbatas, dan sampel responden mungkin tidak sepenuhnya representatif. Jadi agak ada keterbatasannya ketika kita wawancara. Selain wawancara, ada juga catatan lapangan. Ini adalah jantung dari data kualitatif. Catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data berdasarkan kualitatif. Ini adalah catatan, ada halaman depan dan halaman belakang. Ada struktur, dilengkapi petunjuk paragraf dan garis tepi, dan mudahkan identifikasi. Dan ada model Saltzman dan Strauss yang menyebutkan setidaknya ada 3 poin dalam catatan lapangan. Yang pertama, catatan pengamatan atau CP. Deskripsi lengkap semua yang dialami, dilihat dan didengar, semuanya ditulis. Dan catatan teori, supaya sadar untuk memahami CP, catatan pengamatan berdasarkan teori yang relevan. Dan ada juga catatan metodologi atau CM, pernyataan tentang tindakan operasional yang mempengaruhi pengamatan. Ada juga Focus Group Discussion atau FD di terarah. Metode pengumpulan data kualitatif melalui diskusi kelompok biasanya 6-12 orang dipandu oleh fasilitator atau moderator membahas satu tema yang spontan dibahas. Nah, ini di dalamnya ada konsep diskusi. Jadi bukan sekedar obrolan, tapi terstruktur. Dan ada kelompok, bukan kelompok. Terfokus, fokusnya jelas, bukan kita sekedar ngobrol. Nah, kurang lebih itu semua ya. Ada beberapa cara kita memperoleh data. Mungkin teman-teman bisa mengembangkan diri. Kira-kira bagaimana cara data apa yang saya butuhkan dan bagaimana saya mendapatkan data tambahan apa yang perlu saya cari. Mungkin ada dan tidak ada, karena kadang tidak semua data itu available. Kita harus mencari mana yang kira-kira memang benar-benar ada dan dibutuhkan. Dan kalau misalkan ada wawancara yang langsung atau bermediasi atau edit, terserah teman-teman. Bagaimana teman-teman mengembangkan pengambilan data menurut teman-teman. Kurang lebih itu aja ya. Jangan lupa kalian komen, like, subscribe.